Selamat pagi teman-teman semua, pemuda-pemudi. Sudah hari Minggu lagi, Yes. sekolah Minggu lagi. Dan sekarang pelajarannya masuk kembali ke yang satu, tapi seasonnya beda. Ada season, kayak series film. Seri baru gitu ya. Seri baru. Mudah-mudahan sih teman-teman juga udah dapet ya buku pelajarannya. Kami juga masih belum jelas, soalnya ya ini pembatasan Yang ini udah, sosial yang lebih besar lagi nih. Jadi kita juga belum ke gereja lagi. Bukunya jadi segede gaban omong-omong, karena namanya juga buku pelajaran sih ya. Jadi bukan yang kecil-kecil itu. Baiklah, kita mulai dulu. Ya. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada minggu hari ini kembali kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama di kelas sekolah minggu. Terima kasih untuk kesetiaan murid-murid yang menyaksikan pelajaran ini. Terima kasih juga karena Tuhan sudah membimbing kami berdua secara khusus mempersiapkan pelajaran ini. Kami boleh percaya bahwa Tuhan menghendaki kami juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada murid-murid kami dan pada semua yang menyaksikan video ini. Biarlah kiranya Tuhan juga bekerja dalam diri kami, pakai lidah dan perkataan kami hanya menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk murid-murid kami supaya Tuhan juga yang memberikan hikmat dan pengertian kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ini susunan pelajaran di yang apa istilahnya tuh? Kesatuan. Bukan kesatuan. Kita tuh udah di kuartal ya. Triwulan. Triwulan ini dia bicaranya memang jadi lebih, kita kembali ke kejadian 1 soalnya ya. Kejadian 1 bukan karena ini pertama, tapi karena maksudnya ada penjelasan yang mau dilihat sejak awal secara lebih sistematis gitu, maksudnya di kejadian di tema kesatuan 1 ini ada soal penciptaan, nanti di bagian selanjutnya ada panggilan untuk Abraham dan pilihan atas Daud gitu. Jadi ada 3 materi besar itu yang di triwulan sekarang mau dibahas. Nah, dimulainya dari dari kejadian ya. Kejadian selama beberapa minggu depan. Beneran bukunya baru saudara-saudara? Dan keren menurut saya. Ada warna-warni. Nah, itu dia. Tulisannya gede juga ya, jadi bisa lebih dibaca. Dan bukunya gede jadi susah hilang. itu yang mau ditambahin. Kemungkinan kecil nyelip gitu. Saingan sama buku asuhan soalnya. Nah, kembali ke tadi ya, ke kejadian. Kejadian 1 ayat 1 pasti sudah hafal gitu ya. Apa ya? Apa isinya ya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oh iya. Nah, gitu. Sebenarnya inti pelajaran minggu ini yaitu tantangan mungkin dari kami berdua tuh, percaya atau enggak gitu. Karena ini ternyata walaupun kelihatannya sederhana tapi menimbulkan banyak sekali polemik. Mungkin bukan polemik ya, cuma memang manusia senang berpikir ingin mengatasi Tuhan gitu istilahnya. Iya. Soalnya kalau amaze gitu ya, orang zaman dulu ya, misalnya ke nenek moyang kita gitu ya, penganut animisme, ngelihat batu besar, ih gile batunya besar, pas dipegang anget kan gitu kan, dia nyimpan itu kan gitu, belum ada pelajaran IPA dulu kan, jadi pegang anget batunya, sembah lah gitu, takjub gitu ya. Makanya juga orang-orang sekarang yang berhasil sampai ke kepintaran tertentu, lalu mikir bahwa kayaknya nggak mungkin deh orang tuh diciptain gitu. Ini tuh ada satu mekanisme alami yang mengakibatkan gitu ya. Meledak lalu masuk ke dalam satu. Soalnya ada hubungan antara bumi dengan bintang-bintang itulah planet. Ya. Makanya ada teori Big Bang gitu ya. The Big Bang gitu. Terus ada juga yang bilang katanya karena kemungkinan di alam semesta ini bukan hanya manusia yang hidup sebagai makhluk berbudi pekerti gitu ya. Mungkin ada makhluk-makhluk lain di galaksi-galaksi lain. Jadi mulailah ada juga kesannya manusia ini adalah apa sih, cangkokan gitu.
titipan. Iya, atau kayak kita nonton Superman gitu, Bu. Oh iya tuh kan. Diteroboskan gitu. Menyelamatkan satu spesies yang dari galaksi lain gitu kan. Jadi titip di bumi ya, yang mungkin rada deket-deket hawa cuaca, makanan, pergaulan gitu. Karena Thanos kan bukan hanya di Marvel ya, tapi di zaman Superman juga ada kekuatan besar yang mau menghancurkan planet itu. Nah gitu. Begitukah gitu ya? Tapi ada juga yang bilang bahwa seperti itu, yang penganut Darwinisme, bahwa sesuatu itu memang sudah ada terjadi dengan sendirinya dan semuanya jadi satu bentuk evolusi gitu. Makanya jadi, kita ini kan gitu, bukan dari manusia asalnya kan. Oh, tapi dari sesuatu itu yang bukan diciptakan Tuhan kita nih. Tapi hasil adaptasi karena perubahan di alam semesta misalnya gitu. Nah, memang kembali lagi, jadi kata-kata Allah menciptakan menjadi satu tantangan gitu. Oh, oke. Apakah iya gitu Allah menciptakan? Alkitab sendiri bilang begitu. Iya, karena kan Alkitab itu ditulis karena dia saksi. Ya. Dia saksi dari perjalanan sejarah manusia. Kalau teman-teman masih ingat juga, penulisan kitab Pentatuk, Kejadian, Keluaran sampai Ulangan, 5 kitab pertama itu ditulis oleh Musa di waktu mereka lagi keluar dari Mesir menuju Israel, menuju tanah Kanaan. Nah, orang perlu tahu, dari dulu memang orang perlu tahu ya, orang perlu tahu kenapa kita melakukan ini semua. Kenapa ada bangsa yang begitu besar di dalam perbudakan Mesir? Kenapa kita ada di tanah Kanaan sebelumnya, lalu masuk, lalu sekarang mau kembali? Itu harus dijelaskan secara filosofis dan bahkan secara lebih runut lagi. Makanya Tuhan memberi 5 kitab pertama itu yang ditulis oleh Musa. Musa punya kemampuan, kita ingat juga Musa anak yang lahir atau dibesarkan oleh kerajaan. Dia punya pendidikan yang cukup, punya pengetahuan yang cukup, dan dia punya 2 pengetahuan itu, yang satu dari Mesir, yang satu lagi dari orang Ibrani. Dan dia punya secara diri, dia punya kemampuan itu, lalu Allah bekerja di dalam dia sendiri. Makanya terus kemampuannya jadi begitu banyak gitu ya. Dan bisa nulis 5. Ya, dia nulis juga yang seperti kita sudah percaya bahwa segala tulisan itu diilhamkan Allah. Jadi bukan karena misalnya Musa dengar cerita dari orang tua terus menuliskan cerita yang diteruskan turun-temurun seperti itu, tapi memang Allah yang membimbing ya. Allah makanya dituliskan di dalam buku pelajaran kita kesaksian, bukan sejarah gitu misalnya, bukan sekedar itu gitu. Karena ada juga kalau secara psikologi itu ya, ada orang-orang yang bilang bahwa ada kebenaran-kebenaran yang diciptakan, tapi itu menduplikasi kebenaran orang. Maksudnya kayak misalnya saya dekat sama misalnya kita temenan nih ya gitu, terus hal-hal baik dari teman kita itu kita duplikasi di dalam dirinya kita. Oh, saya udah pernah melakukan ini, padahal bukan, si teman yang melakukan itu, dan itu sebetulnya manipulasi diri kita. Nah, Alkitab tuh berbeda dengan itu. Alkitab tuh bukan sebuah manipulasi yang dibuat sistematis. Dia memang kalau dituduh mungkin dituduh sih sering gitu. Tapi dia firman Allah, makanya dia punya satu korelasi dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Itu yang nggak bisa ditiru itu. Nah, kalau kita juga kembali tadi ke ayat 1 itu ya, kata menciptakan, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia menciptakan itu bisa diartikan juga menemukan gitu ya. Menemukan lampu, kayak waktu itu kita bahas ya. Misalnya gitu. Menciptakan lagu. Menciptakan gitu. lagu.
Nah, tapi kalau dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk menciptakan ini suatu kata yang artinya dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau tadi dalam bahasa Indonesia itu kan sebetulnya bukan dari ada menjadi tidak ada, bisa jadi artinya hanya merangkai dari sesuatu yang sudah ada. Kayak lagu itu kan, menciptakan lagu bukan berarti dari mentah kan gitu, udah ada notnya kayak gitu. Juga penemuan-penemuan seperti itu kan sudah ada bahan-bahannya gitu. Nah, tapi kalau bara ini, ya tadi yang kata yang saya jelaskan, itu dari tidak ada menjadi ada. Dan saya percayanya sih belum pernah ada yang bisa melakukan hal itu ya. Dan kita bahkan percayanya lebih dari itu. Apa yang Alkitab tuliskan, Allah menciptakan Barasit bala Elohim itu ya. Itu langit dan bumi itu hanya ada di kita. Karena kenapa? Kalau misalnya ada di planet Namek misalnya, yang kayak untuk Sensei ya, bukan sih, si Dragon Ball ya itu ya, si Goku dan teman-teman itu, pasti Alkitab juga tulisin, tapi nggak ada hubungannya ternyata gitu. Itu betul-betul ya imajinasi manusia yang bisa sampai sejauh itu. Nah, sehingga kalau kita mau lanjutkan nih ke poin kedua, setelah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan hal-hal lain kan. Di hari pertama udah ada terang gelap, hari kedua lanjut cakrawala, dan seterusnya gitu ya. Kalau kita perhatikan, semua itu dibuat secara runut, sistematis gitu. Bukan kebetulan misalnya terang dulu. Kenapa? Karena saya suka terang, atau Allah menyukai binatang dulu, makanya diciptakan binatang dulu misalnya di hari kedua, enggak juga. Terus binatang nggak bisa lihat gitu, karena kan nggak ada terang. Jadi kalau dilihat setelah saya sih terutama gitu ya mempelajari pelajaran ini, betapa Tuhan begitu memikirkan gitu, semua serba teratur, bahkan dalam itu besar sekali kan ya gitu. Saya sih baru bisa membayangkan sekarang gitu betapa rumit sebetulnya penciptaan itu. Kalau dibilang manusia yang membuat cerita gitu ya, kayaknya nggak secanggih itu sih bisa memikirkan kerumitan itu. Kenapa binatang harus di hari ke-5, ikan-ikan di hari ke-5 gitu? Ya karena perlu ada ekosistem dulu nih. Binatang-binatang itu juga perlu disiapkan gitu ya. Jadi nggak cuma masalah emosi atau kepengennya Allah gitu. Allah nggak membuat sesuatu yang prosesnya tuh berhenti gitu misalnya. Tapi memang kesannya jadi rutinitas gitu ya. Siklus berputar lagi gitu. Nah, tapi itu bukan karena Allah nggak mampu membuat sesuatu yang baru setiap saat sih menurut saya. Tapi memang ya itu kembali ke awal penciptanya soal keteraturan itu ya ada di sana gitu. Makanya memang agak aneh ya, orang sekarang kayak orang Mesir itu kan nyembahnya dewa matahari, dipandang sebagai dewa, karena tanpa matahari kayaknya kita nggak bisa hidup. Ada betulnya sih, karena kan kita perlu cahaya gitu. Dan di negara-negara yang kotanya nggak ada matahari sekalipun, mereka tergantung sama belahan dunia yang lain itu yang bergantung sama matahari itu. Kan karena si bumi kan berputar itu. Nah, cuma maksudnya kalau kita jadi bergantung pada matahari dan nganggap matahari itu sesuatu pusat kehidupan, itu sama kayak kita berdebat yang diciptakan duluan itu telur dulu atau ayam dulu gitu ya. Chicken and egg problem sih. Mana dulu yang diciptain? Ya ayam lah. Dari mana kata ayam? Dari sini. Allah bukan menciptakan telur-telur gitu ya, tapi langsung binatang gitu kan. Sehingga menarik juga sih untuk menyadari bahwa
sebetulnya matahari yang Tuhan ciptakan itu sebetulnya disiapkan untuk mendukung manusia. Bukan sebaliknya nih. Yes, bukan manusia ada karena matahari udah duluan ada dan kita harus bergantung atau bahkan menyembah matahari gitu. Kalau dilihat dari susunan penciptaannya begitu ya? Iya, betul. Matahari diciptakan terlebih dahulu karena dia akan terlibat dalam proses-proses di alam. Misalnya fotosintesis nih gitu. Pasti teman-teman udah tahu ya. Nah, fotosintesis kan juga akan ada di rantai makanan yang buntutnya akan lari ke manusia. Jadi, dan manusia misalnya butuh panasnya. Seperti itu. Jadi, harus dipandang bahwa Allah memang menciptakan itu, apapun itu, mempersiapkan manusia di hari terakhir itu. Karena setelah penciptaan manusia juga Allah berhenti bekerja gitu. Jadi dia seperti membuat pamungkas dari pekerjaannya dia selama 6 hari itu ya. Dan yang menarik itu kan memang di hari terakhir penciptaan, di hari ke-6 itu kata-katanya bukan hanya sungguh baik gitu, tapi sungguh amat baik gitu ya. Jadi kayak yes, this is my grand master gitu lah gitu ya. Masterpiece. Ini bagian ketiga ya teman-teman. Bagian ketiga bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu sungguh amat baik. Yang nggak ada penciptaan yang sebelumnya dibuat seperti itu ya. Hanya disebut baik. Tapi kalau yang terakhir itu sungguh amat baik. Itu terkait dengan penciptaan manusia. Karena begitu dilihat Allah, manusia ini wow. Jadi manusia dan seluruh ciptaan wow, sungguh amat baik. Kalau kita waktu itu hadir di Taman Eden, kita juga akan bilang gitu juga sih. Karena luar biasa emang. Nah, sehingga kalau setelah kita, apa yang kami jelaskan tadi, kita akan kembali kepada kekaguman kita, kepada apa yang Tuhan ciptakan, proses penciptaan Tuhan. Bahwa itu diciptakan memang berpusat pada manusia. Bukan berarti karena manusia itu mau jadi boleh sama dengan Tuhan sih, tapi karena bukan. Kita akan mengemban tugasnya. Nanti minggu depan kita mau belajar itu ya. Kalau teman-teman ngikutin pembacaan Alkitab dari gereja, karena saya juga ngikutin gitu di Ayub pasal 38, 39 itu dijelaskan sih bagaimana Allah kan ceritanya memberi jawab pada Ayub gitu ya. Dan di situ Allah menjelaskan tentang beberapa hal. Misalnya tentang siklus binatang gitu. Sesuatu yang saya nggak pernah tahu gitu. Tapi saya lihat di situ bagaimana oh iya ya, sebetulnya manusia nggak bisa memikirkan sejauh itu menurut saya. Tapi Allah memikirkan hal-hal itu. Hal-hal yang nggak terlihat dan belum tentu dialami oleh manusia karena misalnya di hutan atau di padang apa yang isinya cuma binatang, tapi Tuhan mikirin sampai ke sana dan itu menjadi bukti penciptaan itu bukan sekedar mikirin bumi dibuat dari apa, tapi setelah itu siklus kehidupannya, kerumitan yang di dalamnya nggak bisa dijelaskan semudah itu buat saya. Dan waktu penciptaan kalau kembali ke Kejadian 1 ayat 29 dibilang kalau setelah manusia diciptakan terus manusia dikasih tahu juga nih ya nanti kamu akan ada tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji itulah yang akan menjadi makananmu. Kita belum bicara makan daging karena memang belum ada waktu itu. Konsepnya belum itu. Ya, konsepnya belum itu. Sampai manusia jatuh dalam dosa. Ya, bahkan jauh setelah itu sih. Setelah zaman Nuh baru ada itu, baru ada orang makan daging itu. Sebelumnya mereka makan yang berbiji-biji aja dari tumbuh-tumbuhan semuanya. Nah itu gimana Tuhan menyiapkan? Jadi mereka tumbuh-tumbuhan itu sudah ada dulu, hewan-hewan sudah ada dulu, baru manusia diciptakan. Lagi-lagi bukti bahwa ini keteraturan Tuhan itu ya yang begini ini. Jadi kalau tadi kita bahas bahwa bentuknya adalah keteraturan, nah ini buktinya yang kita bisa lihat juga. Nah kalau saya sih juga
bukannya saya mensyukuri virusnya ya, tetapi saya mensyukuri kesempatan yang diakibatkan oleh corona. Kita bisa lihat akibat orang stay at home, beberapa industri pariwisata harus stop, jadinya ada eksploitasi terhadap alam yang terhenti, dan akibatnya alam bisa tarik nafas gitu ya. Apa yang tadinya sudah Tuhan ciptakan secara indah kembali nih setelah sebelumnya tuh dikeduk misalnya gitu ya. Ini jadi, maksudnya si corona membuat itu ya, membuat industri-industri itu tadi stop gitu ya. Ya bukan hanya industri pariwisata sih gitu, industri juga gitu. Jadi saya senang sih gitu melihat katanya di Venezia yang biasanya dipakai gondola, wah hilir mudik plus limbah segala macam itu hanya dalam sekian hari ikan-ikan bisa kembali lagi gitu. Terus polusi udara yang tadinya begitu pekat gitu menutupi pemandangan bisa bikin bersih karena orang-orang tuh menahan diri sebentar gitu. Jadi buat saya luar biasa sih bagaimana Tuhan tetap nggak mau sih bumi ini sampai rusak banget gitu ya. Walaupun harus melalui hal yang menyakitkan manusia, tapi memberi kesempatan kita juga untuk melihat lagi gitu ciptaan Tuhan yang begitu indah tuh. Oh ini loh gitu ya, menghargai lagi itu gitu buat saya. Itu menarik tuh, karena seringkali kita orang-orang istilahnya belakangan ini bilang kita bergerak terlalu cepat gitu. Ya, betul. Karena sepertinya zaman bergerak, semua orang dipaksa untuk bergerak lebih cepat. Kalau kita ke Singapura, maksudnya yang sudah ke Singapura saya belum. Yang dari Singapura itu jalannya aja cepet. Kalau di Jepang apalagi konon gitu. Kayak dikejar katanya. Kayak dikejar. Dan semua orang berusaha untuk lebih cepat dari orang lain. Tapi dengan adanya corona, semua orang harus rem sedalam-dalamnya. Bahkan yang udah di Bandung aja nih masih bersyukur nggak dikasih lockdown gitu nih, karena hanya jadi PPKM udah kayak PPKN ya. PPKM darurat. Istilahnya ajaib sih, tapi kira-kira kita semua disuruh ngerem dan lihat Tuhan ini sebenarnya apa yang mesti kita lakuin dengan kondisi kayak gini gitu. Karena di luar kita juga nggak bisa ngelakuin apa-apa kecuali terpapar dan punya resiko mati gitu. Nah, dan yang kedua juga selain tadi virus corona, pengetahuan yang manusia miliki sekarang, kemampuan kita mengeksplor gitu berbagai hal sehubungan dengan pengetahuan itu seharusnya membuat kita semakin mengakui kebesaran Tuhan, bukan justru semakin meninggikan manusia dan meniadakan Tuhan. Itu tapi ya begitu sih ya, manusia kan memang sejak awal dibohongi iblis itu kan tujuannya ingin menyamai Tuhan ya. Jadi semakin dalam pengetahuan digali, bukannya semakin merendahkan diri, malah semakin merasa saya tidak perlu Tuhan, ini semua bisa dijelaskan gitu ya. Padahal nggak juga sih. Kalau dikejar detailnya pasti juga bingung juga sih menurut saya. Kira-kira begitu pelajaran kita minggu ini teman-teman. Kalau masih rada kayaknya ada yang kurang, coba kita diskusi di grup boleh, Japri boleh gitu. Karena pasti memang banyak pertanyaan. Ini memang gimana ya, bukan misteri sih, tapi sesuatu yang perlu dilihat dengan iman juga. Betul. Oke, kita berdoa menutup. Terima kasih Bapa di surga untuk pemahaman juga firman Tuhan yang kami bisa baca kembali. Kami menyerahkan apa yang sudah kami dapat, kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memeteraikan kebenaran firman dalam hati pikiran kami, supaya dalam hidup keseharian kami bisa mengaplikasikannya. Kami serahkan seluruh ucapan syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Selamat mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.